selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Teman-teman pasti baik-baik saja ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita sudah masuk ke semester 2 ya. Semester 2 kalau sudah habis waktunya kenaikan kelas. Kelas berapa? Kelas 2 ya. Semoga kalian semuanya naik kelas dengan nilai yang bagus semuanya ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang nabi Allah. Siapa dia? Yaitu Nabi Idris alaihi salam. Pada zaman dahulu, Nabi Idris itu dikenal sebagai orang yang rajin sekali beribadah dan rajin sekali belajar. Nah, Nabi Idris itu memiliki ayah yang bernama Yarid. Nah, Nabi Idris lahir di Babylon, teman-teman. Nah, dari kecil Nabi Idris itu sangat memiliki perasaan yang penasaran dan banyak sekali bertanya kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya seperti itu. Akibatnya apa? Nabi Idris itu menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas karena rajin belajar, karena saking banyaknya bertanya, apa ini, apa itu, seperti itu ya. Nah, Nabi Idris itu dikenal pintar sekali dalam menjinakkan kuda. Nah, menjinakkan kuda, kalau kudanya liar dijinakkan, kalau sudah nurut, nah kuda itu akan dijadikan sebagai alat transportasi atau mengantarkan barang, juga untuk berperang, seperti itu. Jago sekali. Kemudian Nabi Idris itu tidak puas hanya di situ. Nabi Idris itu juga memiliki guru. Dia ingin sekali belajar yang lain. Oh, belajar apa? Kan Nabi Idris itu juga bisa berburu kan. Nah, ketika berburu, Nabi Idris itu mematikan buruannya dan kemudian menguliti, dan kulitnya itu dia jadikan sebagai, dia berpikir kira-kira kulit ini selain dibuang mau dibuat apa ya. Kemudian dia berpikir, oh ya, ternyata kulit itu bisa dibikin menjadi baju. Nah, Nabi Idris akhirnya belajar untuk menjahit baju. Tidak dari situ saja, Nabi Idris juga belajar ilmu matematika, juga ilmu perbintangan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Nabi Idris karena sifat penasarannya itu. Nah, karena penasaran akhirnya beliau belajar. Nah, Nabi Idris itu adalah satu-satunya nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena. Ini ada cerita Nabi Idris itu bertemu dengan Israel. Sebenarnya bukan Nabi Idris yang bertemu dengan Israel, tapi Israel yang ingin bertemu dengan Nabi Idris. Siapa yang tahu siapa itu Israel? Israel adalah salah satu malaikat Allah. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Sebelum bertemu dengan Nabi Idris, Israel meminta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, aku sangat rindu dengan Idris. Bolehkah aku bertemu dengan Idris? Kemudian Allah mengizinkan melalui mimpinya. Tapi dengan cara menyamar, bukan sebagai malaikat. Kemudian mereka berdua itu berjalan-jalan dan mengobrol selama 4 hari. Tapi Nabi Idris tidak menyadari bahwa yang diajak bicara adalah Israel. Kemudian bertanya, sebenarnya kamu ini siapa sih? Kok ini bertanyanya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu? Kayaknya ada yang aneh ya. Terus kemudian begini teman-teman, malaikat Israel akhirnya mengaku, iya aku ini adalah Israel. Wah, Nabi Idris kaget. Wah, oh ini ya, kamu itu yang nyabutin nyawanya orang ya? Oh gitu. Terus akhirnya, oh iya, coba, kamu bisa nggak nyabut nyawa saya? Gitu katanya, malah nantang dia. Terus sama Israel dijawab begini, loh, lah memang kamu selama 4 hari ini nggak sadar ya? Kan aku datang ke mimpimu dan membawa nyawamu saja, bukan sama tubuh kamu, bilang begitu. Terus Nabi Idris baru sadar, oh berarti sudah ya, kok saya nggak kerasa ya, gitu katanya. Terus akhirnya dia mengajukan permintaan lagi. Israel, coba begini,
Coba tolong cabut nyawaku pas waktu saya tidak tidur, bisa nggak? Kok aneh ya permintaannya? Boleh nggak? Boleh ya Israel ya, gitu. Nabi Idrisnya. Terus kemudian sama malaikat Israel ya diiyain aja. Kemudian beliau saking kan malaikat Israel itu sangat merindukan yang namanya Nabi Idris itu. Nah berarti kan beliau malaikat Israel itu kan mencintai Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris dibangunkan, kemudian uji coba mencabut nyawa. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Sakitnya seorang Nabi Idris ketika dicabut nyawanya karena beliau ingin merasakan sakaratul maut, itu sakitnya luar biasa. Katanya seperti apa? Seperti kulit waktu kita hidup itu dikupas mentah-mentah. Dikupas, itu semua dikupas. Sakitnya seperti itu, luar biasa sekali. Saking kesakitannya Nabi Idris, malaikat Israel itu sampai menangis. Nah, dari situ kemudian malaikat Israel ini bertanya, Nabi Idris itu orang ahli ibadah, Nabiullah atau nabinya Allah. Waktu sakaratul maut saja sakitnya luar biasa, apalagi kita ya teman-teman ya, yang sholatnya masih bolong-bolong, yang kalau disuruh ayah bundanya masih halah nantilah besoklah, masih membentak ayah bunda, ya Allah Masya Allah ya. Itu harus dihindari karena apa? Balasannya luar biasa sekali ya. Nah kemudian ketika sudah selesai, wah ternyata sakit sekali ya Israel, aku kasihan padamu ya Nabi. Tidak apa-apa, nanti aku akan memberitakan kepada kaumku bahwa sebenarnya sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Kemudian dia punya permintaan lagi. Oh, hai Israel, bolehkah aku meminta satu lagi padamu? Apalagi? Aku ingin kau tunjukkan yang namanya surga dan neraka. Kok orang ini aneh sekali ya? Semua orang itu pengennya lihatnya surga, kok dia surga sama neraka? Enggak, saya memang ingin bagaimana kondisinya di surga dan neraka itu. Kemudian Israel minta izin dulu sama Allah, dan alhamdulillah sama Allah diizinkan. Kemudian malaikat Israel itu mengajak Nabi Idris ke neraka. Wah, dari situ apa yang terjadi, Nabi Idris itu seperti orang yang mau pingsan. Kenapa ya Nabi? Aku melihat orang-orang semuanya kesakitan, semuanya orang menangis, ketakutan. Dan kenapa ini? Kenapa tempat ini gelap sekali dan menyeramkan? Ya inilah neraka. Nah kemudian Nabi Idris tahu yang namanya neraka. Nah setelah traveling ke neraka, beliau diajak ke surga. Nah waktu di surga dia begitu lagi, Nabi Idris kayak orang mau pingsan. Loh lah kenapa lagi? Tadi di neraka udah mau pingsan, sekarang di surga mau pingsan lagi. Nah kenapa ya Nabi? Aku terkejut karena aku terpesona, ternyata surga itu sangat luar biasa indahnya. Semuanya ada, warna-warni, apapun yang kita minta ada di situ. Nah dari situ kemudian Nabi Idris dikembalikan lagi ke tubuhnya. Nah Nabi Idris itu karena sangat penasaran, karena keilmuan semuanya ditanyakan dan dicoba. Ya akhirnya Nabi Idris memiliki banyak ilmu. Bahkan Nabi Idris itu adalah satu-satunya nabi yang pernah mati suri, jadi mati sebentar terus dihidupkan kembali. Itu tadi ya, nyoba yang namanya sakaratul maut juga ya, pergi ke surga dan neraka seperti itu dengan malaikat Israel. Nah dari situ kita jadi tahu bahwa orang yang rajin belajar akan mendapatkan banyak ilmu. Ingat ya teman-teman, rajin belajar itu tidak hanya membaca saja, tidak hanya sama guru-gurunya saja, tapi belajar itu bisa dengan ayah bunda di rumah, waktu kita perjalanan, waktu kita di rumah bermain dengan teman-teman, semuanya adalah belajar.
Jadi ketika kita tidak mengerti atas sesuatu, kita wajib untuk bertanya. Jangan malu-malu, oke? Nah, sekali lagi, jadi kalau kita sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk selalu yang namanya rajin belajar. Ya. Nah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Idris ini tadi, agar ilmu kita banyak sekali, ya. Nah, banyak membaca apapun, insya Allah akan menjadi tambahan ilmu buat kita. Amin. Nah, untuk berikutnya tugasnya ada 2 ya teman-teman ya. Ada di handout, silahkan dilihat di Classroom. Yang satu adalah mengerjakan LKS, yang kedua adalah menceritakan. Apa yang diceritakan? Jadi cerita yang dari video ini tadi diingat-ingat, kemudian diceritakan di buku. Ya, diceritakan di buku seingatnya saja. Miss, aku ingatnya cuma 2 kalimat, boleh. Miss, aku ingatnya 5 kalimat loh, boleh. Miss, aku ingatnya banyak, tapi aku nggak bisa nulisnya. Boleh dibantu sama ayah atau bunda di rumah, ya. Nah, jangan lupa semuanya difotokan, kemudian dikirim ke Classroom-nya PAI, begitu ya. Oh ya, ada satu lagi, ada yang namanya kendali ibadah. Nanti dikirim linknya di Classroom juga. Setiap hari diisi, apapun yang kalian lakukan. Libur bagaimana? Mengisi kendali ibadah atau tidak? Ya tetap mengisi, nggak ada yang namanya ibadah itu libur. Masa sholat libur gimana? Bernafas aja nggak pernah libur ya? Iya, begitu ya teman-teman ya. Sekian dari Miss, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.